Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar media penyiaran digital. Kajian media merupakan salah satu hal yang penting dalam ilmu komunikasi karena perkembangan media saat ini sudah begitu pesat dan mempengaruhi seluruh aktivitas hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari lebih mendalam kajian media, studi media, khususnya media penyiaran digital. Saudara sekalian, yang pertama perlu kita pahami pengertian media itu sendiri. Media adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi. Dari 11 komponen yang terlibat dalam suatu sistem komunikasi, salah satunya adalah media. Media merupakan alat, perangkat, atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan dan mengirimkan pesan, sehingga pengirim dan penerima bisa terjadi proses pertukaran pesan antara satu dengan lainnya. Media ini dapat berupa media natural, media tradisional, media elektronik, dan media digital yang lebih canggih. Masing-masing media ini memiliki karakteristik sesuai dengan sifat dasar dari media itu. Kita akan melihat beberapa jenis media berdasarkan sifat pesan. Yang pertama, media audio, yaitu sarana atau alat yang kita gunakan untuk mengirim pesan-pesan suara, baik verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata, maupun non-verbal seperti musik, vokalisasi, bunyi-bunyian. Ini adalah media audio. Contoh dari media audio adalah stasiun radio yang menyiarkan berita atau menyampaikan informasi kepada pendengarnya. Jenis media yang kedua berdasarkan sifat pesan adalah media visual, yaitu alat sarana yang kita gunakan untuk mengirim pesan-pesan dalam bentuk teks atau gambar. Contohnya surat kabar yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan secara visual. Di dalam surat kabar itu ada teks, ada foto, ada grafis yang dapat kita lihat secara visual. Saudara sekalian, yang ketiga, media berdasarkan sifat pesannya adalah media audio visual, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan suara sekaligus gambar, sekaligus video, seperti televisi atau film yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk multimedia. Jadi saudara sekalian, ini adalah jenis media berdasarkan sifat pesannya, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Selanjutnya kita jelaskan jenis media berdasarkan teknologinya. Yang pertama, media cetak. Ini merupakan sebuah perantara atau pengantar pesan dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak dengan tinta di atas kertas, seperti buku, majalah, surat kabar, pamflet, atau selebaran. Yang kedua adalah media penyiaran. Media penyiaran merupakan alat pemancar luasan siaran melalui sarana transmisi, baik itu di darat, di laut, maupun di antariksa.
menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya yang dapat diterima secara serentak oleh perangkat penerima siaran. Media penyiaran yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah radio dan televisi. Ini sesuai dengan cakupan media penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Selanjutnya, media internet, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui rangkaian komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dalam waktu dan wilayah yang tidak terbatas. Melalui internet ini kita dapat berkomunikasi, dapat memproduksi, mengolah, mendistribusi, maupun menyimpan informasi, baik itu berupa teks, grafik, audio, video, animasi, dan bentuk informasi lainnya dalam perangkat-perangkat digital. Media ini merupakan satu kebutuhan utama di dalam sebuah proses komunikasi atau proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Media ini telah berkembang dengan pesat melalui perangkat-perangkat hardware maupun perangkat-perangkat software dan perangkat-perangkat jaringan. Sehingga media ini telah menjadi suatu kekuatan penting di dalam perubahan sosial maupun di dalam studi-studi ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi. Nah, saudara sekalian, kita akan lebih lanjut membahas mengenai penyiaran. Apa yang dimaksud dengan penyiaran? Itu tidak lain adalah penyebarluasan pesan-pesan, baik berupa teks, audio maupun video, atau pesan multimedia melalui media telekomunikasi dan internet. Kita akan melihat beberapa konsep dasar penyiaran ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pertama, apa itu siaran? Yaitu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, yang bersifat interaktif maupun tidak interaktif dan dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi siaran ini adalah konten, pesan yang disampaikan oleh pengelola media kepada halayak, baik itu melalui perangkat media audio maupun audio visual. Saudara sekalian, pengertian penyiaran tidak lain adalah pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi penyiaran ini merupakan suatu proses penyebaran informasi melalui transmisi frekuensi radio, sehingga masyarakat atau halayak dapat menerima siaran dengan perangkat-perangkat elektronik yang dimiliki, misalnya pesawat penerima radio atau televisi, atau menggunakan smartphone. Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka. Tentu saja
pengelola radio ini harus memancarkan programnya secara teratur dan berkesinambungan. Yang kedua adalah penyiaran televisi, yaitu media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus, baik secara umum maupun secara khusus melalui siaran-siaran berlangganan misalnya. Seperti halnya penyiaran radio, maka penyiaran televisi juga memancarkan programnya secara teratur dan berkesinambungan. Saudara sekalian, baik penyiaran radio ataupun televisi secara konvensional ini adalah merupakan media massa dalam kajian ilmu komunikasi. Nah, ciri media massa konvensional atau tradisional yang disebut dengan old media, yaitu media yang memancarkan siarannya secara serempak kepada halayak dan bersifat satu arah dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, penyiaran televisi ini dan penyiaran radio memiliki ciri-ciri komunikasi massa. Nah, saudara sekalian, menurut Undang-Undang Penyiaran, lembaga penyiaran nasional itu ada 4. Yang pertama, lembaga penyiaran publik yang dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara, misalnya TVRI dan RRI. Kemudian lembaga penyiaran swasta yang dikelola oleh swasta, baik itu perorangan maupun kelompok, misalnya RCTI atau radio swasta, ya. Kemudian ada juga lembaga penyiaran berlangganan, ya, misalnya Indovision, ya. Itu adalah lembaga penyiaran berlangganan televisi. Atau ada juga TV kabel, ya, yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menonton acara-acara TV secara berlangganan. Kemudian yang keempat adalah lembaga penyiaran komunitas, ya, yaitu penyiaran yang ditujukan kepada kelompok tertentu yang membutuhkan siaran-siaran tertentu, misalnya radio kampus, radio petani, ya. Ya, memang materi siarannya itu sesuai dengan kebutuhan kelompok komunitas itu. Nah, saudara sekalian, itulah sedikit pengantar mengenai pengenalan atau konsep-konsep dasar penyiaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai digital. Ya. Digital ini adalah satu istilah yang menggambarkan pemrosesan data berbasis komputer. Komputer merupakan teknologi digital yang bekerja melalui pemrosesan data input dan output menggunakan pulsa-pulsa listrik dengan kode 0 dan 1. Kata digital itu sendiri berasal dari kata digitus yang berarti menghitung pakai jari. Karena komputer itu awalnya digunakan sebagai mesin hitung, seperti halnya kalkulator. Namun kemudian programnya bisa dikembangkan bukan hanya menghitung, tapi bisa mengolah data, bisa mengirim data, bisa menerima data, bisa menyimpan data. Dan demikian fungsi dan kegunaan dari komputer itu semakin luas dan semakin besar. Teknologi komputer ini bekerja dengan prinsip-prinsip digital. Artinya bekerja dengan pemrosesan data melalui pulsa-pulsa listrik yang dikodekan dalam bentuk on dan off atau 0 dan 1. Kemudian komputer ini bekerja memproses data melalui program-program atau software yang disimpan di dalam komputer.
Software itu ada dua, ada software sistem dan software aplikasi. Nah, saudara sekalian, di dalam proses menyimpan atau mengolah data, maka komputer menggunakan satuan data dalam bentuk bytes. Jadi komputer itu bekerja dengan kode digital 0 dan 1. Satu angka disebut 1 bit. Jadi angka 0 itu disebut 1 bit dan angka 1 juga disebut 1 bit. Satuan dasar pemrosesan data dan penyimpanan data komputer menggunakan satuan byte. 1 byte adalah 8 bit. Penggunaan data kita saat ini semuanya menggunakan satuan byte. Misalnya kita mengambil foto menggunakan smartphone, maka kita bisa melihat ukurannya misalnya 1 megabyte. Atau kita mendownload naskah, mendownload makalah dari internet, misalnya berisi 1 atau 2 megabyte. Nah, ini adalah satuan penyimpanan data menggunakan sistem digital. Nah, saudara sekalian, ada beberapa ukuran satuan penyimpanan data atau pemrosesan data menggunakan perangkat komputer atau teknologi digital. Kita bisa menyebut beberapa di sini. Yang pertama, 1 bytes itu adalah 8 bit. Kemudian 1 kilobyte sama dengan 1024 bytes. Selanjutnya 1 megabyte sama dengan 1 juta bytes. 1 gigabyte sama dengan 1 miliar bytes. Dan 1 terabyte sama dengan 1 triliun bytes. Kira-kira begitulah satuan penyimpanan dan satuan pemrosesan data menggunakan teknologi digital. Jadi seluruh data atau informasi yang diproses, yang disimpan, yang dibagikan melalui teknologi digital, semuanya itu dikodekan dalam bentuk satuan bit-bit data. Sehingga kita bisa mengukur berapa satuan data yang kita gunakan, yang kita simpan atau yang kita kirimkan kepada pengguna lain. Saudara sekalian, yang terakhir kita akan menyatukan beberapa konsep dasar tadi, yaitu media penyiaran digital. Nah, apa media penyiaran digital itu? Tidak lain adalah perangkat, sistem, metode penyebarluasan informasi, baik pesan-pesan yang bersifat umum maupun pesan-pesan dakwah melalui teknologi digital berupa hardware, software, network, dari komunikator kepada komunikan secara sirkular. Jadi itulah pengertian dasar dari media penyiaran digital. Nah, bagaimana wujud media penyiaran digital itu? Dapat berupa penyiaran radio dan televisi digital. Yang kedua, penyiaran radio dan televisi melalui streaming. Yang ketiga, penyiaran radio dan televisi berbasis web. Dan yang keempat, penyiaran radio dan televisi menggunakan aplikasi digital. Nah, bentuk-bentuk atau model penyiaran digital ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi berikutnya. Demikianlah pengantar atau konsep dasar media penyiaran digital. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.